Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Saudara yang terkasih, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Hari Kasih Sayang. Di media sosial, orang-orang pada umumnya mengungkapkan rasa kasih kepada orang yang dikasihinya. Bukan hanya mengucapkan saja, ada beberapa orang juga memberikan coklat, bunga, boneka, atau barang-barang yang disukai oleh orang yang dikasihinya sebagai bentuk rasa kasihnya. Itu bisa diberikan kepada pacar, sahabat, orang tua, atau keluarga. Tentu, mengasihi orang yang kita kasihi, baik itu pacar, sahabat, orang tua, atau keluarga, adalah hal yang mudah dilakukan dan hal yang biasa dilakukan. Namun, bagaimana dengan musuh? Apakah kita melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan terhadap orang yang kita kasihi? Mari kita mengingat kembali Nelson Mandela. Ia adalah presiden Afrika yang sebelum terpilih menjadi presiden, ia pernah dipenjara. Selama di penjara, ia disiksa, mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari para sipir. Ketika ia dibebaskan dan terpilih menjadi presiden, para sipir ketakutan akankah Nelson Mandela membalas perbuatan yang pernah mereka lakukan kepadanya. Namun, apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Ia memaafkan dan tidak melakukan balas dendam, walaupun pada dasarnya dia bisa melakukannya. Tentu kebesaran hati seorang Nelson Mandela menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Perselisihan atau permusuhan sering sekali menimbulkan luka mendalam bagi kita, kebencian dan sakit hati. Sehingga yang timbul adalah rasa ingin melihat musuh kita menderita dan bahkan tersakiti untuk memuaskan hati kita. Firman Tuhan hari ini juga menyapa kita untuk melakukan hal yang berbeda dari kebiasaan, yaitu mengasihi musuh. Bahkan bukan hanya mengasihi musuh, tetapi juga berbuat kebaikan, meminta berkat dan mendoakan musuh. Membalas kebencian bukan dengan kebencian, tetapi dengan perbuatan yang baik atau perlakuan yang baik bagi musuh. Mengapa kita perlu untuk mengasihi? Kasih menjadi hukum terutama dalam kehidupan kita. Kasih kepada sesama manusia adalah buah dan penampakan kasih kepada Tuhan. Nilai kasih kita kepada Tuhan dilihat dari bagaimana kita mengasihi dan memperlakukan sesama kita. Kasih yang kita terima dari Tuhan Yesus harus memiliki dampak bagi sesama kita, sekalipun itu orang yang memusuhi kita. Untuk itu, marilah kita mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Mari kita mengampuni musuh kita. Mengampuni musuh memang tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi dapat merubah masa depan. Bukan hanya mengampuni, tetapi juga mendoakan orang yang mencaci kita agar berubah ke arah yang lebih baik. Bagaimana agar kita mampu mengasihi musuh kita? Dimulai dari diri sendiri, merendahkan hati dan menaklukkan keegoisan untuk memusuhi kembali. Mari kita ciptakan perdamaian ketika ada perselisihan dan meminta kekuatan kepada Tuhan untuk memampukan kita menciptakan kedamaian dan mengasihi musuh kita. Amin.